Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Waddin wassalatu wassalamu ala Allahumma alimna ma yanfa'una. Salat maghrib yang dirahmati oleh ulama terkait Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, anaknya Khattab, dengan sedangkan Umar khiyar, punya hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Hak jadi. Apa itu hak khiyar? Hak jadi atau tidak. Jadi atau tidak membeli atau menjual itu. Malam yatafarraqo, selagi keduanya tersebut, baik itu pembeli maupun penjual, masih ada di tempat, belum berpisah. Jadi kalau masih ada di warung tersebut, ya bisa tawar-menawar. Berapa ini bawangnya? 15.000. Berapa ini? Kurangin dan lain sebagainya. Itu bisa punya hak khiyar, punya hak jadi atau tidak jadi. Kadang di zaman sekarang kan kalau kita udah datang harus jadi gitu, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya punya hak khiyar. Jadi atau tidak itu bisa. Malam yatafarraqo, selama dia belum berpisah. Wa kana jami'an aw yukhayyaru ahaduhuma al-akhar, bahkan penjualnya itu ketika orang yang hendak menawar itu kelihatannya dia masih masih belum yakin beli ini, kemudian ada orang yang ingin membeli tersebut, maka bisa dia menjual ke orang lain selama masih di majelis tersebut. Misalnya mobil, dia suka dengan mobil ini tapi terlalu mahal, kemudian ada lagi pembeli yang lain. Selama dia belum ditepin, bahasanya belum ditepin, itu masih punya hak khiyar, baik itu pembeli maupun penjual. Jadi nggak nih, kalau nggak jadi saya jual kepada yang lain ini, yang depan ini. Kalau kamu nggak deal ini harganya 200 juta ini mobil ini. Oh ya udah, saya nggak jadi, tinggal dilempar lagi ke pembeli berikutnya. Masing-masing punya hak khiyar, baik jadi atau tidak jadi. Sedangkan penjual juga punya hak khiyar juga, baik menjual barang tersebut atau tidak menjual barang tersebut selama masih ada di situ. Ketika sudah deal, baru dia tidak bisa menjual ke orang lain. Nanti kena hadis Nabi Muhammad SAW tidak boleh menjual barang atau sesuatu yang sudah ditransaksikan oleh orang lain, yang sudah didealkan oleh orang lain. Dia sudah deal ini, kemudian karena harganya ditinggikan oleh pembeli kedua, akhirnya pindah ke sini. Itu yang nggak boleh, namanya zolim. Sama seperti hadis tentang wanita yang sudah dikhitbah, kemudian datang lagi orang lain. Sudah dilamar, datang lagi orang lain, itu nggak bisa. Sudah di-tap, nggak bisa, dia datang lagi orang lain, nggak bisa. Sama seperti itu juga, ketika sudah di-tap oleh pembelinya, dia lihat 200 juta, ditawar-tawar, kemudian ya udah 190 juta. Udah ya, oke, saya mau 190 juta. Sudah siap dia 190 juta. Tiba-tiba ada pembeli yang pengen harga 200 juta, nggak tawar-tawar. Nah, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu, karena dia sudah deal. Kecuali kalau dia belum deal, masih dalam tahap ragu-ragu, gimana jadi enggak gitu. Belum ada kepastian, baru bisa dia, yang pembeli punya hak khiyar, baik jadi atau tidak, penjual pun punya sama, selama belum di-tap oleh pembelinya. Fatabaya'a ala dzalik, maka mustari dan bai, penjual dan pembeli itu bisa saling menepakati berapa kira-kira harganya. Faqad wajabal bai'u, maka wajib hukumnya sudah terjadi jual beli ketika dia sudah di-tap. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya, jika keduanya misalnya sudah berpisah, sudah selesai, ba'da an tabaya, sedangkan sudah di deal, kemudian sudah terjadi jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai', faqad wajaba al bai'. Maka ketika dia sudah berpisah pun, misalnya sudah ambil itu barang itu, ya sudah, berarti sudah terjadi jual beli, nggak bisa dikembalikan, kecuali nanti di hadis kedua kalau ada khiyar aib. Misalnya ada di awalnya itu ada, misalnya kalau misalnya barang tersebut cacat, bisa dikembalikan dan lain sebagainya. Nanti bab selanjutnya atau hadis berikutnya tentang namanya khiyar aib. Ada namanya khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib dalam jual beli. Kalau khiyar majlis itu kita punya pilihan, jadi atau tidak selama masih di majlis tersebut, nggak dipaksa.
Pembeli punya hak juga, penjual juga punya hak juga, selama dia belum deal. Jadi atau tidaknya, namanya disebut dengan khiyar majlis. Ada juga khiyar syarat, yaitu punya hak syarat ketika misalnya barang tersebut deal, kemudian ada syaratnya misalnya 3 hari, 4 hari baru kirim dan lain sebagainya. Misalnya. Biasanya yang barangnya bersifat misalnya kiriman. Atau misalnya khiyar aib, misalnya kalau misalnya ada opsi, kalau barang tersebut ada aibnya atau ada cacatnya, bisa dikembalikan dan seterusnya. Ada khiyar aib namanya. Nah, ini disebut dengan babul khiyar, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis berkaitan dengan al-muradu iza ikhtaro imda'ul bai' qabla tafarruq lazimahul bai'u hina izin. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika seseorang itu dia bisa jadi atau tidaknya memilih jadi atau tidaknya barang tersebut dibeli atau dijual. Qabla tafarruq, sebelum dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau misalnya dia jadi lazimahul bai'u, maka terjadilah jual beli. Kalau nggak jadi batola baru tafarruq, bisa batal. Kemudian dia meninggalkan majelis tersebut atau meninggalkan tempat dagang tersebut. Wa yadullu li hadza qauluhu, maka di sini Nabi Muhammad SAW berkata, fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajibal bai'. Maka ketika opsi tersebut ditawarkan antara pembeli dan penjual, maka ada opsi dia jadi atau tidak sebelum dia keluar dari majelis tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya masih kaitannya dengan khiyar. Wa an Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya radhiyallahu anhu. Jadi yang menjadi sahabat itu kakeknya Amr bin Su'aib. Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ini bapak kakek ini termasuk perawi hadis jadinya. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, baru Rasulullah SAW berkata. Berarti yang menjadi sahabat itu kakeknya Amr bin Su'aib. Qala, ia berkata, al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari. Bahwasanya penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, punya hak jadi atau tidaknya, deal atau tidaknya. Hatta yatafarraqo, sehingga mereka punya hak untuk berpisah. Artinya kalau misalnya dia ini nggak jadi, ya sudah. Selama dia masih ada di situ, punya hak khiyar. Punya tawar-menawar. Kemudian punya, misalnya punya bergening, misalnya penjualnya. Yaudah, kalau kamu nggak mau, harganya sekian, nggak saya jual. Dan seterusnya. Itu masing-masing punya opsi jadi atau tidak. Namanya disebut dengan hak khiyar. Illa antakuna sofaqota khiyarin, kecuali dia sudah dikunci. Sudah didilkan harganya. Sudah nggak ada lagi itu opsi. Ya, misalnya, udah nih Pak, nih saya sudah deal ya, ini cabai ini harganya sekian. Harganya 15.000 nih, saya pengen jual lagi soalnya. Saya pengen 15.000 sekilo. Udah, berarti dia pembelinya tidak bisa dia menjual ke orang lain. Karena sudah deal itu. Berarti kalau ada orang lain masuk ke situ, ya, kemudian pengen nawar barang itu, ya tinggal penjualnya bilang ini sudah ditawar atau sudah dibeli oleh orang lain. Karena dia sudah sofaqota khiyarin, sudah putus, sudah khiyar itu sudah tidak ada lagi, sudah ada hak khiyar itu, hak jadi atau tidaknya udah nggak ada. Ini saya sudah deal ini bahwasanya harga barang ini sudah segini. Wala yahillu lahu ayyufariqahu khasyata an yastaqilahu, dan tidak bisa dia ketika tidak halal atau tidak bisa ketika dia sudah deal kemudian membatalkan secara sepihak. Kan kasihan nanti penjualnya atau pembelinya juga atau penjualnya. Ya, misalnya kalau dari sisi pembelinya, misalnya ketika sudah deal penjualnya, ini ya saya 15.000 nih ya, berarti sekilonya. Ya udah, oke, 15.000. Tiba-tiba ada datang lagi pembeli yang kedua, ditawarkan 20.000, nggak diturunin begitu. Akhirnya dibatalkan. Nah, ini nggak boleh yang begitu. Wala yahillu lahu, nggak halal, kagak bisa. Atau sebaliknya pihak yang kedua juga sama. Ketika pembelinya sudah atau penjualnya sudah oke, kemudian dipilih pembeli yang kedua. Atau sebaliknya, misalnya pembelinya sudah oke, kemudian dibatalkan secara sepihak oleh penjualnya dan seterusnya. Rawahul khamsah, hadis riwayat imam yang 5. Ada 6 ahli hadis, ada Bukhari, Muslim,
kemudian Abu Daud, Nasai, Turmuzi, kemudian Ibnu Majah. Ini ada 6. Ini yang meriwayatkan 5, berarti illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Dia tidak meriwayatkan hadis ini. Berarti yang 5 itu sudah sahih hadisnya, karena ada Bukhari Muslim juga, ada Abu Daud juga, ada Nasai juga, kemudian juga ada Imam Turmuzi juga. Walaupun Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis ini. Bahkan Darul Qutni, warwahu Darul Qutni, wa Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Jarud. Juga riwayat Imam Darul Qutni punya kitab namanya kitab hadis Darul Qutni. Kemudian Ibnu Huzaimah juga punya kitab hadis Sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud juga punya kitab hadis. Ini semua pada meriwayatkan semua, sehingga ini bisa menjadi derajatnya sangat luar biasa. Karena banyak perawi-perawi dari jalur manapun meriwayatkan hadis ini. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan khiyar, hak jadi atau tidaknya membeli. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, ia berkata, Zakara rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Suatu kita ada seseorang yang dia bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Dia tertipu ketika sedang membeli sesuatu. Faqala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza bay'ta faqul la khilabata. Apabila kamu itu muslim. Ini menunjukkan hadis ini bahwasanya ketika kita masih di majelis tersebut, dicek itu barangnya. Jangan sampai membeli barang di dalam karung, nggak tahu benar nggak sekilonya. Dan Rasulullah SAW saya ditipu sampai seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, untuk ketika terjadinya transaksi dicek terlebih dahulu agar tidak ada penipuan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini berkaitan dengan adanya khiyar syarat atau khiyar aib. Jadi ketika ada tipuan, bagaimana bisakah dikembalikan atau tidak? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat kebanyakan para ulama, di antaranya Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad dan sebagian Imam Malik mengatakan bahwasanya ketika iza kanal ghabnu fahisan liman la yu'rafu samanusil, ketika terjadinya misalnya ketidaktahuan, ketika tidak tahuan, kita nggak tahu, tiba-tiba sudah membeli, kayaknya pas nyampe rumah lah, kok ini nggak sesuai dengan barang tersebut, maka punya hak khiyar aib, punya hak khiyar aib. Nah, jadi dia bisa mengembalikan, walaupun tidak ada ucapan di majelis tersebut, Nah, sedangkan pendapatnya Hanafiyah dan juga sebagian Malikiyah tidak ada hak aib selama tidak ada ucapan. Kecuali diucapkan di awalnya di majelisnya. Tidak barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, itu. Barang yang tidak dapat sudah keluar dari sini atau sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, makanya ada dua pendapat di sini, pendapat kebanyakan para ulama, kalau dia tidak mengatakan apapun di majelis tersebut, nggak ada kata-katanya, nggak ada tulisannya, berarti ketika dia sampai rumah ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang, maka dia bisa mengembalikannya tentu dengan ridho daripada pembelinya. Nah, namanya dalam jual beli itu ada bab mengembalikan barang karena ada alasan tertentu. Bisa alasannya adalah alasan pribadinya atau bisa alasannya karena ada kekurangannya. Tapi kalau ada khiyar aib, nah di situ misalnya ada opsi, kalau terjadi barang ini rusak atau barang ini terjadi kurang dan lain sebagainya, maka bisa dikembalikan. Itu baru sepakat para ulama, itu namanya disebut dengan khiyar syarat atau khiyar aib. Kalau misalnya kalau kita bahasanya ada garansi lah. Bahasa sekarang itu bahasa modern, ada garansinya. Jadi kalau misalnya barang ini tidak ada cacat atau ada sesuatu yang kurang, misalnya speknya, beli komputer, beli apa, kemudian sampai di rumah rupanya bukan speknya dan lain sebagainya, maka bisa dikembalikan lagi barang tersebut. Nah, itu sepakat para ulama, itu dia boleh untuk mengembalikan dan penerimanya atau penjualnya itu wajib untuk menerima. Karena ada khiyar aib atau khiyar syarat. Tapi ini perbedaan pendapat ini jika pembelinya atau penjualnya tidak ada ucapan di awal, langsung beli aja, kemudian tidak ada sama sekali tulisan barang yang
barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Tidak ada itu. Sampai di rumah, nah apakah boleh dikembalikan kalau ada aib atau tidak? Nah di sini para ulama berbeda pendapat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat jumhur mengatakan masih boleh dikembalikan karena itu aib. Tapi pendapat sebagian ulama tidak boleh dikembalikan karena dasarnya tadi kalau sudah keluar dari majelis dia sudah deal beli, nggak boleh dikembalikan lagi. Kenapa dia ketika dia ada di lokasi tersebut tidak dicek barangnya? Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Sampai di sini ada diskusi terkait dengan khiyar, karena hadis berikutnya bab setelahnya itu bab tentang riba. Iya. Hmm. Iya. Biasanya yang seperti ini kita bisa membeli di tempat yang sudah pembelinya itu langganan kita. Nah ini yang luar biasa. Kalau sudah langganan kita, kita percaya kepada orang tersebut. Misalnya jual beli apa gitu kan. Misalnya baju, misalnya jual beli baju dan lain sebagainya. Ini benar nih, koko yang bagus, yang kualitas nomor 1 dan lain sebagainya. Karena kita sudah sikoh, biasanya sudah percaya aja, nggak perlu dilihat-lihat, nggak perlu cek-cek gitu. Kemudian diambil, kemudian dibawa pulang. Biasanya kalau kalau memang eh, penjualnya itu memang sudah kita kenal. Nah ini yang seperti ini adalah biasanya penjualnya ini tidak kita kenal begitu. Ya kita ya satu sisi kita terkena hadis tadi ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la khilabata, ya tidak boleh ada penipuan ketika jual beli. Maka dalam tafsirnya di situ para ulama mengatakan ya dulu ala al muraqabah, mesti kita mencek and recheck dulu ketika berada di majelis. Makanya ada hak khiyar di sana, jadi atau tidak, kan ada hubungannya dengan jadi atau tidak. Ketika kita melihat barang-barang ini, oh benar ini dipegang bahannya, benar nih halus bahannya, bukan bukan bahan imitasi dan seterusnya. Tandanya ketika kita sudah keluar dari majelis itu, ya berarti kita sudah tahu ini barang asli dan seterusnya. Maka ketika kita menjelaskan tadi di hadis yang Rasulullah Shallallahu yang seseorang mengadu kepada Rasulullah, orang tersebut kelihatannya dia orang yang orang yang tidak jeli, ya. Artinya dia mungkin tidak paham tentang barang tersebut sehingga dia mudah ditipu. Nah, sehingga ngaduk pada Rasulullah SAW, bagaimana wahai Rasulullah, apakah saya bisa kembalikan? Saya ini ditipu karena saya ketika membeli tahu-tahu nggak segini dan seterusnya. Nah kemudian di hadis-hadis sarahnya itu banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan terkait dengan perbedaan ulama terkait dengan apakah boleh dikembalikan atau tidak ketika tidak ada ucapan sama sekali di majelis itu. Nah, sehingga pentingnya kita mengecek and recheck ketika berhadapan dengan pembeli yang mungkin belum asing bagi kita, atau pembeli yang asing bagi kita yang jarang beli di situ, yang mungkin kita bisa cek. Makanya kalau misalnya kita beli cabai, ya kemudian ya ini segar-segar, ya kan udah dicek gitu. Tapi biasanya kalau yang barang-barang yang perlu detail itu kan biasanya barang-barang yang misalnya dalam-dalamnya yang butuh cek-cek yang sampai puluhan dan lain sebagainya, waktu yang lama dan sebelumnya. Iya, silakan.
Ya, itu masuk ke al-muslimun ala surutihim. Jadi muslim itu tergantung syarat-syarat di awalnya. Makanya mesti didilkan ini ketika apalagi dia pembayarannya bukan pembayaran di akhir, tapi pembayarannya di awal. Kalau pembayaran di awal kan berarti potensinya nanti fasakh. Namanya fasakh. Fasakh itu artinya rusak dalam akad itu bisa misalnya kalau dia ngasih duluan, tiba-tiba ketika di hari ke-15 misalnya barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita minta, misalnya, kan itu bisa begitu. Atau tadi kasusnya bisa pindah dan lain sebagainya, maka itu mesti ditulis di dalam akad tersebut. Dia nanti apakah dia harus hangus ininya atau tidak dan seterusnya. Nah itu kan ditulis di al-muslimun ala surutihim itu. Kalau misalnya tidak ditulis ya berarti dia sama saja zolim atau sama saja membatalkan akad sepihak. Harusnya kan dalam jual beli itu dalam hadis Nabi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala ketika ada pembeli dan penjual. Tidak saling berkhianat. Kalau misalnya yang pembeli, penjual itu sama-sama sama-sama terpercaya, kemudian ada yang ketiganya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Kemudian juga sama yang bekerja, kemudian pengusaha dan lain sebagainya itu yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memutus di tengah-tengah jalan, itu nanti apakah gimana ininya, konsep akadnya di awalnya itu. Nah, kalau misalnya nggak ada sama sekali akad itu nanti bisa fasakh itu, bisa batal akadnya dan nanti harusnya itu ya. Kalau harusnya kalau nggak diapain kalau nggak dicantum harusnya dicantumkan bahwasanya ini saya harus sudah 30 hari. Berarti kan dia sudah beli itu, sudah terkonsep itu di 30 harinya. Kalau misalnya dia membatalkan sepihak bagaimana ininya dan seterusnya. Itu di awal iya ya. Ini tidak tertulis ya. Ketika dia sudah diverbalkan, sudah sepakat itu sudah terjadi hukumnya. Itu kalau diverbalkan itu atau yang ditulis itu adalah ketika berhubungan dengan hukum di negara ini. Kalau ada masalah ada berkaitan dengan perdata atau pidana atau kerugian ini kan bisa ke pengadilan. Kalau ada kalau ada akad atau ada perjanjian. Tapi kalau cuma verbal-verbal begitu bagaimana menuntutnya? Yang jelas ketika dia sudah membatalkan akad di tengah jalan, nggak menjalankan amanah ya berarti dia hanya hubungannya dengan Allah dan dia udah selesai. Karena tidak ditulis dalam sebuah perjanjian. Itu saja paling. Kalau memang di awalnya diakadkan bahwasanya kalau ini mesti 30 hari, kalau dia pindah misalnya keluar kota 15 harinya tinggal tetap dibuat misalnya tinggal ngomong aja kepada penjualnya, pembelinya. Sudah dibagikan saja kepada yang 15 harinya karena saya sudah pulang kampung jauh, kamu sudah buat 15 harinya buat ini aja buat panti asuhan selama 15 harinya sisanya, bisa begitu kan, dan seterusnya begitu, karena dia sudah pindah dan seterusnya kalau memang dia diverbalkan seperti itu. Jadi kalau dalam Islam itu nggak disyaratkan dia harus ditulis atau tidak ditulis, selama dia bersepakat terhadap sebuah akad atau perjanjian tersebut dia sudah berarti sudah sepakat, nggak perlu ditulis. Di awalnya apa? Enggak, maksudnya harus 30 hari. Ya, berarti yang cateringnya tetap menyediakan 30 hari. Kalau dia tidak, kalau misalnya dia sudah pindah, 15 harinya kemana? 15 harinya diuangkan. Kalau di zaman sekarang sih mesti dikasih tahu di SMS kepada kepada pihaknya
Ini Imam Besarinya gimana nih? Saya sudah pindah. Saya kasih siapa nih? Saya kasih ini, bisa begitu. Gampangnya. Kecuali kalau masih di zaman Rasulullah nggak ada sama sekali surat atau WA dan lain sebagainya. Kalau dia udah pindah ya sudah dia. Oh, kalau uang kembali nggak ada. Kalau memang di awalnya kalau di awalnya itu tidak ada ikatan atau tidak ada akad seperti itu, nggak bisa dia uang kembali. Dia soalnya akadnya dia menyediakan 30 hari. 30 hari kan dia menyediakan makanan kan? Kemudian dia pengen membatalkan, saya 15 hari aja begitu. Nanti 15 harinya kembalikan begitu. Tidak bisa begitu kalau misalnya di awalnya sudah diakatkan gitu. Karena dia bisa jadi dia sudah bayar, karena di awal dia sudah bayar karyawannya selama sebulan. Sudah beli bahan-bahannya selama sebulan itu. Bahan-bahan yang nggak basi, minyak segala macam. Kalau minta kembalikan dia rugi nantinya. Zolim juga kepada cateringnya keluar juga. Jadi tetap dia nggak bisa diomongkan kalau tinggal dikomunikasikan. Ini 15 hari lagi gimana nih? Kamu sudah nggak ada di luar kota. Ya, berarti saya udah kasih aja ke yang duapa di kampung situ. Bisa begitu. Udah dikasih aja ke siapa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, sedikit lagi. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, orang yang bersepakat dengan riba, orang yang mencatatnya, orang yang syahidaihi, orang yang menyaksikan. Wa qala, kata Rasulullah SAW, hum sawaun, mereka ini adalah sama, termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan riba. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya riba itu sama seperti jual beli, artinya az-ziyadah, bertambah. Jual beli bertambah, riba juga bertambah. Secara bahasa kan sama-sama bertambah. Cuman kalau jual beli bertambah tapi dengan cara yang disyariatkan. Kita jual misalnya koko 100.000 beli di Tanah Abang, kemudian kita jual lagi 150.000, kan bertambah juga tuh, jadi dapat keuntungan. Itu jual beli. Nah, kalau misalnya riba, ya misalnya ngutangin kemudian balikinnya 1.500.000, itu namanya riba. Sama-sama bertambah. Tapi bedanya adalah yang satu bertambah dengan cara yang diharamkan, yang satu bertambah dengan cara yang dihalalkan. Maka dalam Al-Quran di sini kata para ulama, innamal bai'u mislur riba. Bai' itu jual beli sama seperti riba, sama-sama bertambah. Tapi wa ahallallahu al-bai'a, sedangkan yang jual beli dihalalkan, wa harrama riba, dan yang riba itu diharamkan. Yang jual beli dihalalkan dan yang riba itu diharamkan. Nah, sehingga jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya haram, tapi dilaknat pelakunya. Baik itu yang pelaku riba, kemudian yang penanggung jawabnya, yang mencatatnya, menyaksikannya, hum sawaun, semua itu juga terkait dengan riba, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riba'u salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 bab, banyak sekali ininya, corong-corongnya, macam-macamnya, gaya-gayanya. Aisaruha, yang paling mudah itu adalah mislu ayyan kihar rajul ummah. Dosanya itu seperti seseorang yang menikahi ibunya. Berarti kan dosanya luar biasa itu. Nggak boleh kan haram. Wa in arba ar-riba irdur rajuli al-muslim, dan yang paling rendah itu adalah riba itu adalah dia mengancam kehormatan seorang muslim. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga larangannya, bahwasanya mesti kita menjauhkan dari perbuatan riba, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ulama menjelaskan bahwasanya riba itu ada 3 jenis. Bahkan ada yang menjelaskan sampai 4 jenis. Yang pertama adalah ribanya dikenal dengan riba duyun, riba hutang. Riba hutang itu ya jelas ya. Kalau hutang itu kan akad tahun. Akad jual, akad tolong menolong ya. 1 juta ya balikinnya 1 juta. Kalau misalnya dia nggak mau dibalikin lebih, ya mendingan jangan ngutangin, karena itu akadnya tolong menolong, nolongin orang. Saya nggak punya duit nih, ini kasih gitu. Nanti balikin ya. Itu akadnya tolong menolong, bukan akad keuntungan. Nah, sehingga dari awal juga salah kalau misalnya orang yang mengandalkan hutang kemudian juga membayarnya dengan lebih dan seterusnya, karena akadnya adalah tolong menolong. Nah, sehingga riba duyun ini sangat dilarang dalam agama, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah riba fudul. Selain riba duyun ada riba fudul.
Riba fudul ini nanti ada jenis-jenisnya di depan. Jenis-jenisnya terkait dengan macam-macam riba fudul. Di antaranya adalah emas, kemudian perak, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, kemudian juga garam dengan garam, kemudian juga tamar dengan tamar, kurma dengan kurma. Ya, kalau misalnya dia semisal bisa, tapi mesti dia masalan bimasalin, mesti biasa jenis, kemudian juga mesti masalan bimasalin, biadan biadin. Biadan biadin itu artinya kontan, tidak boleh ditunda. Kalau dia sejenis, kalau lain jenis boleh ditunda, tapi nggak boleh riba. Kan ada sekarang istilahnya kredit. Boleh nggak? Boleh dia, karena dia lain jenis. Barang yang satu uang, cuman nggak boleh berlebih, nggak boleh ada ribanya. Kalau misalnya di awalnya harga rumah sekian 300 juta, ya 300 juta tinggal di kredit aja berapa kali dia 300 jutanya itu, nggak ada lebihnya, nggak ada naik, nggak ada turun. Kalau misalnya dia harganya 10 juta, kalau dicicilnya 10 kali ya 10 juta 10 kali, 1 juta sampai dengan 10 juta diangkat di awalnya begitu dan seterusnya. Nah itu disebut dengan riba fudul. Riba fudul itu kalau dia emas dengan emas, perak dengan perak itu mesti masalan bimasalin. Mesti Mesti sejenis dia. Emas dengan emas, perak dengan perak, kalau pengen ditukar itu mesti sejenis. Dan sejenisnya itu dia tidak boleh berlebih. Pernah ada hadis Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang ketika itu menjual kurmanya. Menjual kurma, kemudian kurmanya itu dapat kurma lagi 2. Yang satu dijual, kurmanya 3 kilo, yang buruk, kemudian dapat kurma yang baik. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah riba. Kenapa? Karena sama-sama kurma. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak menjadikan kurma itu menjadi uang? Setelah uang, baru kemudian dibeli kurma tersebut. Jadi kalau uang dengan kurma atau emas dengan kurma masih bisa dia. Berapa misalnya, mau 2 kilo, mau 3 kilo, tidak masalah karena dia sudah berganti jenis. Tapi kalau sesama jenis, dia mesti masalan bimasalin. Ya dan biadin, mesti kontan. Kalau misalnya lain jenis, nah dia bisa kalau lain jenis dia bisa kontan, bisa ditunda. Sampai sini ada diskusi jamaah sekalian. Ini masih banyak hadisnya. Sedikit lagi Isa. Iya. Iya. Yang pertama adalah kalau kita sudah mengetahui mana riba, mana tidak riba, maka jauhkan riba itu. Kalau misalnya ada orang yang nawarin hutang, kemudian dia ada lebihnya, jangan sampai kita ngutang. Tapi kecuali kalau ada hutang yang tidak ada lebihnya. Nah, jadi kalau misalnya ada rentenir nawarin ke rumah-rumah dan lain sebagainya, nawarin hutang, nah itu tidak boleh dia. Kecuali kalau hutang barang, nah itu bisa tuh kalau barang dengan uang itu bisa. Misalnya kreditnya kredit kulkas, kreditnya kredit HP, nah itu masih bisa itu dia. Karena uang dengan barang bisa ditunda juga. Dengan syarat, tapi dengan syarat yang nggak boleh kalau misalnya kamu nggak bayar bulan ini naik ya ininya, nah itu riba juga jadinya. Misalnya kita pengen kredit handphone, misalnya harganya 1 juta, ya udah sebulan saya ini 100.000 ya selama 10 bulan, 100.000, itu sampai 10 bulan nggak boleh lebih. Kemudian kalau ada yang misalnya karena kamu terlambat bayarnya, kamu naik jadi 1.100.000 begitu. Nah itu yang nggak bisa karena di awal akadnya sudah 1 juta. Nah kalau bagaimana caranya tadi supaya kita menghindari, jauhkan yang begitu-begitu berarti. Kalau ada yang nawarin mau nawarin barang, mau nawarin uang, tapi sistemnya masih sama, ya udah nggak usah berarti, nggak usah kredit handphone, nggak usah kredit begitu. Kan begitu rata-rata, walaupun kita ada di mana di pinggir jalan ada terima kredit apa dan sebagainya. Kalau sistemnya masih begitu, bukan sistem syariah, nggak ada ribanya, ya berarti kita hindari. Ya dengan cara apa ya? Kita sama-sama bertakwa kepada Allah, kemudian ya turunkan hajat hidup kita yang bukan primer gitu. Yang sekunder ya dijauhkan dulu. Jadi itu solusinya itu kita
mendekatkan diri kepada Allah, tahu mana riba, mana tidak. Kalau misalnya kita di apa di uh, ya ya di masyarakat gitu banyak yang seperti itu, ya kita tinggalkan yang namanya kredit-kredit dengan cara riba, kemudian pegadaian dengan cara riba, kemana ya itu berarti dia tidak tidak apa namanya tidak datang ke situ. Solusinya itu tidak datang ke situ. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, itu juga salah satunya ya, salah satu solusi tadi ya. Kita buat pegadaian, kalau pegadaian pegadaian syariah. Kalau perbankan kita buat perbankan syariah. Kemudian ya salah satu ormas juga kan sudah buat baru lagi tuh bank baru keluar. Kemudian bikin bank baru dan seterusnya. Itu juga solusinya, solusi-solusi. Kalau misalnya ada lembaga pengen ngutang gitu kan, nggak ada ribanya, buat misalnya lembaga lembaga ngutang tanpa riba. Nah itu juga salah satu solusinya sebenarnya. Atau kredit tanpa ada ribanya, itu juga salah satu solusinya. Tapi memang itu sulit juga ya. Kadang-kadang kita buat sebuah komunitas pengen begitu, akhirnya nggak didukung atau mungkin salah dalam salah dalam perencanaan dan seterusnya. Itu salah satunya solusi yang terbaik buat khususnya umat Islam ya, supaya ya tadi selain menghindari itu, kalau ada kredit yang riba, kredit handphone, kredit apa ya sudah mendingan nggak usah gitu aja. Kalau misalnya gadai, ya kalau misalnya gadainya gadai jangan cara riba, mendingan tidak usah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi